taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fi kitabil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Al-ayat sadaqallahul adzim. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita sama-sama memanjatkan puji beserta rasa syukur nikmat kita kepada jatilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala masih senantiasa memberikan kita kenikmatan iman, kenikmatan Islam, kesehatan dan juga kesempatan sehingga kita bisa hadir di tempat yang insya Allah diberikan barakah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa juga salawat beserta salamnya semoga Allah tetap curah dan limpahkan kepada pahlawan revolusi Islam yang mana telah membawa zaman dari zaman kegelapan hingga terang menerang, minadul mati ila nur, yakni ya habibana ya syafi'ana ya maulana ya rasulana kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, kepada para keluarganya, kepada para ulama amilin, dan semoga tak lupa juga kepada kita semua yang insya Allah selalu mengikuti jejak langkah beliau hingga yaumil akhir. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Di dalam kehidupan sehari pasti kita akan mengalami yang namanya keuntungan dan juga kerugian. Tidak hanya pengusaha saja, tidak hanya pedagang saja yang akan mengalami yang namanya keuntungan dan kerugian. Tetapi kita pun, meskipun kita tidak usaha, tidak berdagang atau lain dan sebagainya, tetapi kita tetap akan mengalami yang namanya keuntungan dan juga kerugian. Karena mengapa? Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Allah Subhanahu wa taala tidak akan merubah nasib suatu kaum sebelum kaum tersebut merubah nasibnya sendiri. Jikalau kaum tersebut, manusia tersebut, hamba tersebut berada di dalam fase kerugian, jikalau manusia tersebut tidak berubah, tidak mempunyai keinginan, dia akan mengalami kerugian terus dan menerus. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan merubah nasib suatu kaum sebelum kaum tersebut merubah nasibnya sendiri. Nah, jikalau seorang manusia berada di dalam fase kerugian, jikalau manusia tersebut tidak ada niat untuk merubah, maka manusia tersebut akan terus mengalami yang namanya kerugian. Karena telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala tidak akan merubah nasib suatu kaum sebelum kaum tersebut merubah nasibnya sendiri. Jikalau kita ingin terhindar dari yang namanya kerugian, maka kita sendirilah yang harus merubah nasib kita tersebut. Bagaimana caranya kita agar terhindar dari yang namanya kerugian? Karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan membantu kita berpindah dari fase kerugian ke fase kita merasa keuntungan. Dan Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Quran surat Wal Asri, yang dimana Quran surat Wal Asri ini adalah cara untuk menghadapi yang namanya kerugian pada saat kita mengalami kerugian pas kita hidup di dunia. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman wal asri, yang artinya demi waktu, innal insana lafi khusr, yang dimana manusia bakal bertemu dengan yang namanya kerugian.
Innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Dan kata Allah di ayat yang ketiga diteruskan, yang mana manusia yang tidak akan mengalami kerugian itu, yakni manusia yang tidak akan mengalami kerugian adalah manusia yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, saling menasehati satu sama lain dan juga bersabar. Allah telah menjelaskan sedetail-detailnya di dalam Al-Qur'an bagaimana caranya kita agar bisa terhindar dari yang namanya kerugian, yakni dengan cara bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menasihati dalam sesama. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, wasta'inu bis sabri wassalah, yang dimana inti arti dari ayat tersebut, jalanilah hidup kita ini dengan sabar dan sholat. Dan Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di ayat lain, yang mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita agar kita selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana arti dari takwa ini yaitu kita menjalani apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memberitahu kita agar kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni di dalam Quran surat Ali Imran. Allah Subhanahu wa taala telah memberitahu, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah Subhanahu wa taala telah memberitahu kepada seluruh hambanya bahwa hambanya harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan sampai hamba makhluk Allah Subhanahu wa taala mati dalam keadaan tidak muslim. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman memberitahu kepada seluruh makhluknya agar seluruh makhluknya selalu menasihati satu sama yang lain. Dalam Quran surat Ali Imran, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Yang mana inti dari arti tersebut, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada seluruh makhluknya agar senantiasa melakukan amal ma'ruf dan nahi munkar, dan senantiasa melakukan saling menasihati satu sama lain. Yang mana bila ada seseorang yang melakukan kesalahan, bukan melakukan kesalahan, yang dimana seseorang melakukan sesuatu tetapi dilakukannya dengan kurang pas, kurang tepat, maka disitulah manfaat kita untuk menasihati satu sama lain. Bagaimana caranya ia melakukan sesuatu hal dengan cara yang tepat dan pas, dengan cara yang telah dicontohkan oleh Allah dan Rasulnya. Nah, untuk kesimpulannya, di dalam hidup kita pasti kita akan mengalami yang namanya kerugian dan keuntungan. Nah, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan cara agar senantiasa kita jauh daripada yang namanya kerugian. yakni dengan cara yang tadi, kita dengan cara bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beramar ma'ruf nahi munkar, selalu menasihati satu sama lain, dan bersabar atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan cara itulah, dengan cara yang telah Allah perintahkan kepada kita, kita akan bisa melewati kehidupan ini dengan mulus. Kita akan terhindar dari yang namanya kerugian, dan kita akan selalu dekat dengan yang namanya keuntungan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Mohon maaf bila ada kesalahan dan bila ada kata-kata yang kurang pas. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.